Tuhan kok mati? Ya, saudaraku, pernyataan ini adalah pernyataan yang sering kita dengar sebagai serangan terhadap iman Kristen, saudara. Nah, berikut ini kita akan menyaksikan video ini. Sama ayah saya, kalau Tuhan tidak mati, dia bersumpah, gila kamu yang masa Tuhan mati. Saya tanya, Bapak percaya Yesus Tuhan? Sampai hari ini Yesus adalah Tuhan saya. Sekarang saya mau tanya, Yesus pernah mati nggak? Kamu percaya Yesus Tuhan? Saya percaya Yesus Tuhan. Apakah Yesus pernah mati? Pernah di kayu salib. Jangan berdalih-dalih yes or not, ya atau tidak. Ya, pernah mati. Nah, sekarang tadi Bapak bilang bahwa Tuhan tidak mati, sekarang Yesus mati. Tuhan mana yang Bapak? Video yang sama-sama sudah kita dengar, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini adalah video dari seseorang yang mantan pendeta. Dan bukan hanya mantan pendeta, dia mengklaim dirinya, mengaku dirinya adalah mantan rektor STT, Sekolah Tinggi Teologia, di mana dia sudah mendidik calon-calon pendeta. Itu klaimnya, saudaraku. Saudara bisa temukan itu banyak di internet beredar, ya, namanya Yahya Waloni. Ya, tapi sangat disayangkan, saudaraku, dia mengaku mantan pendeta, mantan rektor, tapi tidak bisa mengerti akan hal ini, saudaraku. Maka nggak heran kalau dia kemudian meninggalkan imannya, saudaraku, karena tidak memiliki pengertian yang benar tentang Kristus, saudara. Oke, saya akan jawab pernyataan dari saudara kita ini, saudaraku, serangan terhadap iman Kristus. Ini saya akan coba jawab. Dan mereka seringkali terjebak dalam keadaan Yesus waktu 33,5 tahun di dunia. Dan mereka menganggap eksistensi Yesus itu cuma 33,5 tahun waktu di dunia, saudaraku. Sehingga mereka berpikir bahwa Yesus itu cuma manusia yang kemudian dituhankan. Itu pemikiran mereka, saudara. 33,5 tahun dia ada di muka bumi. Padahal jauh sebelum itu, Yesus berkata, sebelum Abraham, aku sudah ada. Bahkan dia mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Nah, saudaraku, saya akan baca ayatnya. Dan saudara pasti hafal ayat ini, saudaraku. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1. Ya, saya bacakan buat kita semua. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi sang firman itu adalah Allah. Yang kalau ayat 14 dikatakan dia menjelma. Jadi ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, jadi sebelum menjelma jadi manusia, dia sudah ada. Eksistensinya, dia sudah ada. Karena ayat 1 tadi mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Jadi dia sudah ada. Sebelum segala sesuatu dijadikan, dia sudah ada. Kenapa? Karena dia adalah yang menjadikan segala sesuatu. Jadi dia sudah ada, saudara. Nah, kemudian dia menjelma jadi manusia, saudara. Ya, disitulah dimulainya Yesus lahir ke dunia ini jadi manusia selama 33,5 tahun ada di muka bumi ini. Nah, ketika jadi manusia, dia benar-benar manusia, saudara. Maka orang Kristen percaya bahwa Yesus waktu jadi manusia itu 100% manusia. Yesus bukan 50% manusia, 50% dewa. Bukan. Yesus 100% manusia. Waktu di muka bumi. Makanya dia harus lahir. Walaupun kita tahu bahwa kelahiran Yesus itu ada kelahiran yang ajaib. Ya, tanpa hubungan suami istri. Dia harus makan. Dia harus minum. Dia menyatakan dirinya adalah dia utusan. Kenapa? Karena dia benar-benar menjelma jadi manusia. Dia nangis, Alkitab mencatat. Ada lagi
saya sudah juga pernah temukan mengatakan bahwa Tuhan kok sarapan? Karena dia menjelma jadi manusia. Dan pada akhirnya dia mati di salib. Saudaraku, ini adalah perjalanan hidup yang Yesus alami ketika dia menjadi manusia. Jadi dia bukan setengah dewa ataupun dia bukan 50% manusia, 50% dewa seperti Hercules dalam mitologi Yunani, saudaraku. Bukan. Tapi dia menjelma jadi manusia. Filipi pasal yang kedua ayat 6, saudara. Saya akan bacakan buat kita semua. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Ingat, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, saudara. Dalam keadaannya sebagai apa? Manusia yang mati di kayu salib. Jadi selama 33,5 tahun itu, Yesus benar-benar menjelma jadi manusia. Jadi wajar sekali kalau dia lahir, dia makan, dia minum. Lagi serangan yang berkata, kok Tuhan BAB, kok Tuhan buang air kecil, buang air besar, kok Tuhan capek, kok Tuhan menangis, kok Tuhan mati, kok Tuhan berdoa kepada Tuhan. Nah itu saudaraku. Kenapa? Karena dia menjelma jadi manusia. Dikatakan dalam keadaannya sebagai manusia, dia mati. Tapi eksistensinya sebagai Tuhan tidak mati ketika dia mati di kayu salib, saudaraku. Yang mati tubuh jasmaninya, tapi eksistensinya sebagai ilahi, sebagai Allah, saudaraku. Dari Alfa dan Omega, saudara. Tidak mati, tidak berkurang sedikit pun keilahiannya, saudara. Coba saudara bayangkan. Ketika Yesus jadi manusia, dia nggak 100% manusia. Dia 50% manusia dan 50% dewa. Seperti Hercules misalnya. Siapa yang bisa menangkap dia? Tidak ada yang bisa menangkap dia. Itu 50% dewa. Kalau dia pakai 50% manusia, 50% dewa, paku mana yang bisa menancap di badan? Cambuk mana yang bisa melukai dirinya, saudara? Orang mana yang cukup kuat untuk melawan Yesus yang setengah dewa dan setengah manusia? Tidak ada. Dia harus jadi 100% manusia. Tapi bedanya adalah dia tidak berbuat dosa. Dia kudus. Maka dia layak untuk menebus dosa manusia, saudara. Itu kenapa Yesus mati, saudara. Kenapa? Karena dia pada waktu di dunia benar-benar menjadi manusia. Jadi dikatakan dia mengosongkan diri, dia menanggalkan keilahian, jadi manusia. Ini sebenarnya pengorbanan yang sangat luar biasa dari pribadi Yesus. Dia merendahkan diri yang adalah Allah, dia turun ke menjadi manusia, bahkan bukan cuma jadi manusia biasa, dia manusia yang terhina, mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Saudaraku, jangan ragu lagi terhadap Yesus. Yesus itu sungguh adalah Tuhan yang menyelamatkan saya dan saudara. Ya, dia pernah mati ketika dia menjadi manusia. Tetapi eksistensinya sebagai Allah tidak pernah mati. Kenapa? Karena dia adalah Alfa dan Omega. Akhir kata saya mau sampaikan bahwa the truth will set you free. Kebenaran itu akan memerdekakan hidup saudara. That's all for today, and God bless.